Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa teman yang nanya tentang gimana sih caranya nyari atau riset putusan-putusan ekonomi syariah yang sudah pernah diterbitkan oleh peradilan agama gitu ya. Itu kalau saya coba-coba cari di Google itu sebenarnya bisa. Jadi ada beberapa portal, aplikasi, situs yang sudah mempublikasikan putusan-putusan, terutama putusan ekonomi syariah ya. Nah, kalau misalnya kita cari di Google itu putusan Mahkamah Agung, itu kalau kita cari tuh banyak referensi yang bisa di-share, yang direkomendasikan sama Google ya. Pertama, yang paling populer itu putusan Mahkamah Agung. Kemudian kalau misalnya kita mau lebih spesifik lagi, putusan ekonomi syariah. Nah gitu, putusan ekonomi syariah. Ini selain di direktori putusan, ini kan yang tertinggi tiga situs tertinggi terbaik yang direkomendasikan oleh Google itu putusan Mahkamah Agung ya, direktori putusan. Selain itu juga ada ditbinganis.badilak.net ini. Coba ya kita buka ya, ditbinganis.badilak.net. Nah ini ditbinganis.badilak.net. Kalau kita tambahin di sini ekonomi syariah ya. Nah ini informasi-informasi tentang putusan ekonomi syariah maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah ini juga ada di sini. Kalau ke direktori putusan itu kita bisa searching langsung di halaman depan ya, karena ini halaman depannya persis ya, lebih kurang fungsinya seperti fungsi Google lah ya. Di awal itu ada bagian, ada kolom untuk pencarian, kemudian di bawahnya ada data-data statistik ya, masih ada data statistik di sini, kemudian ringkasan informasi secara keseluruhan lah tentang database atau data yang ada di direktori putusan. Di bagian bawahnya tentang informasi lain yang mungkin juga bermanfaat ya, tentang identitas Mahkamah Agung, nomor telepon, alamat email, kemudian ada beberapa pintasan juga di sini yang bisa kita gunakan. Di sini ditampilkan putusan-putusan terbaru yang paling akhir yang diterima, yang disimpan di direktori putusan. Nah, kalau kita coba di sini, kita harus lebih di sini ada panduan sebenarnya ya. Ada panduan, kemudian di sini juga akan dijelaskan tentang bagaimana teknik pencarian. Kalau kita mau cari di direktori putusan, itu misalnya spesifik tentang putusan ekonomi syariah. Kita tulis saja pakai tanda petik ekonomi syariah ya. Boleh pakai tanda petik di sini, tanda petik ini, atau kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita klik saya cari. Ini akan muncul putusan-putusan ekonomi syariah ya, perdata agama dan ekonomi syariah, yang kalau seandainya kita mau lihat itu bisa kita klik di sini. Kalau saya tekan kontrol atau kalau saya tekan komen di MacBook, itu nanti akan muncul di sini ringkasannya ya, nomor perkaranya, tingkatnya, klasifikasinya, kata kunci yang ada gitu, siapa, tahun berapa diputuskannya, tanggal berapa, PA pengadilan mana yang memutus, majelis hakimnya, kemudian amarnya apa ya, ringkasan catatan amarnya apa, dan tanggal musyawarah kapan, dibacakannya kapan. Di sini ada lampirannya. Lampiran ini biasanya kalau untuk perkara-perkara yang baru-baru itu pasti ada ya, lampirannya ada, bisa kita download. Tapi untuk perkara-perkara lama, nampaknya di direktori putusan itu banyak putusan yang nggak bisa lagi bisa diakses lampiran putusannya, sehingga ya kalau bisa dibilang ya hoki-hokian lah ya. Kalau seandainya memang tersedia ya bisa di-download. Tapi kalau seandainya begini ya pasti file soft copy-nya sudah nggak ada atau sudah nggak bisa diakses, karena informasinya direktori putusan pernah mengalami ada masalah, sehingga nanti ada beberapa putusan di direktori putusan yang nggak bisa kita download putusan lengkapnya ya.
Nah, beda dengan kompilasi hukum ekonomi syariah yang di portal ini. Ya, ini kalau kita lihat menu-menunya, ini ada menu home, menu peraturan, perundang-undangan. Ini insya Allah sudah ada semua nih datanya ya. Kalau kita lihat peraturan Basarnas misal atau peraturan Kementerian Keuangan, ini butuh nunggu dulu memang beberapa detik gitu. Nah, ini udah muncul ya, yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Apa saja yang berkaitan dengan perkara-perkara ekonomi syariah itu ada di sini ya. Demikian juga dengan putusan. Nah, kalau kita lihat menu putusan, di sini ini kita nunggu loading juga. Ini sudah diklasifikasikan dengan jenis akadnya juga tuh. Ada al-murabahah, ijarah mumtahiyah bitamlik, mudarobah, murabahah bil wakalah, musyarakah mutanakisah, wakalah bil ujro, dan seterusnya sampai bawah sini. Meskipun ada beberapa juga yang saya juga bingung sih sebenarnya, kenapa, apa bedanya nih ijarah mumtahiyah bitamlik dengan yang ini mumtahiyah bitamlik. Kayaknya kalau keliru atau salah menuliskan satu karakter ini, dia menganggap putusan-putusan itu berbeda ya, bukan klasifikasi yang sama. Nah, ini jadi otokritik juga sebenarnya untuk portal ini, gimana caranya agar ketika menuliskan ini nggak perlu lagi usernya yang milih deh, jangan usernya yang ngetik deh, tapi disiapin aja pilihan-pilihannya seputar apa ini jenis akadnya gitu. Jadi nggak membingungkan begini apanya, klasifikasinya. Di bawah juga ada klasifikasi putusan-putusan berdasarkan tahunnya terbitkan. Kita lihat tuh putusan 2024. Nah, di sini ada nomor tahunnya, ada nomor perkara, ada jenis perkaranya, jenis akadnya, kemudian filenya. Nah, kita coba klik filenya, benar nggak bisa dibuka? Oh iya, tuh bisa dibuka. Putusannya putusan PTA Jakarta, perbuatan melawan hukum ya, putusan perbuatan melawan hukum oleh pihaknya. Oh, ini putusan banding ya, putusan banding PTA Jakarta, ini putusan bandingnya. Kita bisa baca di sini lengkap malah, gitu ya, malah lebih lengkap. Ini kayaknya juga nggak dianonim nih, saya nggak tahu nih apakah di sini harus dianonim harusnya atau bagaimana. Kalau memang harusnya dianonim ya barangkali ini harus ditertibkan juga nih tentang bagaimana cara mengupload putusan di sini. Karena tentu saja sekali lagi pedomannya juga harus sama ya, SKKMA 2144, sama halnya dengan pengaturan di direktori putusan tuh harusnya ya. Kalau direktori putusan yang tahun-tahun yang masih muda 2023 contohnya. Iya nak, ya, ya. Iya nak. Ayo tunggu abang-abang dulu ya. 2019, 2018, 2019. Udah pulang. Iya udah pulang. Oke, udah pulang belum? Putusan 5.000 lebih tuh. Nah, putusan. Jadi kita bisa filter di sini putusan yang kita inginkan. Apakah hanya putusan, mau amarnya yang juga yang kabul, misalnya ada 1.000 lebih. Ini bisa kita lihat di sini. Cuma saya nggak tahu apakah semua putusan sudah bisa di download lagi lampirannya atau enggak. Kalau kayak gini nggak bisa berarti. Ya sayang aja ya, sudah ada putusan tapi tidak bisa kita download putusannya. Nah, ini contoh amarnya begini. Nah, kan kalau seandainya mau lebih lengkapnya mungkin bisa menghubungi pengadilan agamanya ya, sekira gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjawab sedikit nih pertanyaan teman-teman yang banyak sekali saya terima dari grup. Untuk ini mudah-mudahan sedikit membantu, tapi kalau saya lebih menyarankan untuk nyarinya di sini karena memang ini putusan terakhir terbaru nih, 2024 ada, 2023 ada, 2022 ada, 2021 dan seterusnya juga ada. Meskipun jumlahnya mungkin nggak banyak ya, tapi lumayan bagus nih untuk kita bisa coba riset di sini. Demikian mungkin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.